Episode 51-60. Sue Tua, siapa adik laki-laki ini? Qin Tua melihat bahwa Sue Tua tidak memperhatikannya, dan ketika dia melihat Wang Xian mengulurkan tangannya untuk menyentuh cucunya, dia sedikit mengernyit, berjalan mendekat dan bertanya dengan lembut. Pemuda yang kuat. Sue Lao berhenti dan melontarkan 4 kata ke arah Qin Lao. Qin Tua terkejut sejenak, yang muda kuat. Tidak biasa kata ini diucapkan dari Sue Lao. Anda harus tahu bahwa kekuatan Sue Lao dapat menempati peringkat 5 besar di seluruh Jiangcheng, dan sekarang terobosan kekuatannya lebih jauh lagi. Dia memandang anak laki-laki itu dengan heran. Naga Qi memasuki tubuh si kecil, dan Wang Xian memahami sesuatu di dalam hatinya. Ginjal anak itu ada yang aneh, seharusnya bawaan, dan berhubungan dengan ginjal kiri, sehingga menyebabkan gangguan fungsi ginjal anak. Baru saja, Sue Lao seharusnya memberi nutrisi pada tubuh si kecil dengan kekuatan internal dan menghilangkan beberapa masalah. Namun ini bukanlah solusi jangka panjang. Itu bisa dibersihkan dengan energi naga. Dibutuhkan 50 atau 60 energi naga. Wang Xian diam-diam berkata di dalam hatinya, mengangkat kepalanya untuk melihat Lao Qin dan Lao Sue. Adik Wang Xian, bisakah kamu menyembuhkan cucu Qin Tua? Adik, apakah kamu punya cara? Sue Lao dan Qin Lao bertanya dengan cepat, terutama Qin Lao, matanya penuh harap. Wang Xian mengangguk perlahan, ada jalan. Benarkah, bisakah kamu menyembuhkan penyakit cucuku? Qin Tua menggoyangkan lengannya dengan tongkat ketika dia mendengar kata-kata Wang Xian, dan bertanya lagi dengan tidak percaya. Tuan, kamu bisa menyelamatkan anakku. Parubaya yang duduk di sebelahnya juga tiba-tiba berdiri dan berkata dengan penuh semangat. Ya, sekarang bisa disembuhkan. Wang Xian mengangguk. Selama kamu bisa menyembuhkannya, keluarga Qin kami pasti akan berterima kasih, dan menyusahkan adik laki-laki itu untuk membantu cucuku. Qin Tua tersipu ketika mendengar kata-katanya, dan dia memegang kruknya erat-erat. Ini baik. Wang Xian menyentuh kepala lelaki kecil itu, pergilah, saudaraku akan menyembuhkan penyakitmu. Saudaraku, apakah kamu benar-benar dapat menyembuhkan penyakitku? Si kecil menatapnya dengan mata merah. Tentu saja, sebentar lagi akan baik-baik saja. Wang Xian tersenyum padanya dan memeluknya, 10 menit, beri aku 10 menit. Adik Wang Xian, pergilah ke kamar ini, kami tidak akan mengganggumu. Sue Lao berkata cepat. Oke, Wang Xian mengangguk, menggendong si kecil menuju kamar. Si kecil sangat jujur, dia menatap Wang Xian dengan tatapan kosong, dengan sedikit harapan di matanya yang cerah. Wang Xian memasuki ruangan untuk menghindari terlalu terkejut, menyembuhkan tubuh si kecil dalam beberapa detik. Tapi dia harus menutupi beberapa hal, lagi pula, dia bukannya tak terkalahkan. Sue Tua, ini, adik kecil ini benar-benar bisa. Qin Tua bertanya dengan tidak jelas ketika dia melihat Wang Xian melaporkan cucunya masuk. Adik Wang Xian berkata ya, itu akan baik-baik saja. Sue Lao mengangguk dengan percaya diri, dan memandang Lao Qin Tua. Keberuntunganmu hari ini sangat bagus, kamu bahkan bertemu dengan adik laki-laki Wang Xian, santai saja, bukankah sekarang bagus? Kata Sue Tua sambil tersenyum. Qin Tua tercengang saat mendengar apa yang dia katakan. Dia tiba-tiba melebarkan matanya, Lao Sue, lukamu, ya, itu. Qin Tua tersenyum dan mengangguk. Wajah Qin Tua berubah, dan dia melihat ke ruangan itu dengan terkejut. Dia tidak hanya tahu tentang Penatua Sue, tetapi seluruh rakyat Jiangcheng juga mengetahuinya. Dia terluka parah dan mencari perawatan medis yang tak terhitung jumlahnya. Dia pada dasarnya dinilai hidup kurang dari 2 tahun. Orang-orang di Jiangcheng mengira, keluarga Sue akan jatuh, tetapi tidak ada yang mengira bahwa 2 hari yang lalu, luka lelaki tua keluarga Sue sembuh, dan kekuatannya meningkat. Hal ini mengejutkan semua orang. Qin Tua juga mendengar tentang hal ini dan mengajak cucunya meminta bantuan Sue Tua untuk meringankan kondisinya. Hanya saja dia tidak menyangka akan ada petualangan seperti itu. Layang-layangnya selamat, ayah, layang-layangnya selamat. Pria parubaya di sampingnya sangat gembira, sama bahagianya dengan anak kecil. Mata Old Qin juga penuh kegembiraan, dan dia perlahan mengangguk. Untuk satu-satunya cucu muda dari keluarga Qin, seluruh keluarga Qin mereka bersusah payah. Kini, mereka akhirnya bebas. Sue Tua, bagaimana kabarmu, bagaimana caramu kembali? Qin Tua memandang Sue Tua dengan ragu-ragu dan meminta nasihatnya. Membayar kembali. Sue Tua tersenyum, pada awalnya, karena suatu kebetulan,
cucu saya Xiao Jing secara tidak sengaja menyinggung adik laki-laki Wang Xian. Saya membayar kompensasi 10 juta, tetapi adik laki-laki Wang Xian baik hati dan menerima uang tersebut. Biaya pengobatan saya. Petik 2. Ini, Qin tua sedikit terkejut. Apakah ada hal yang bagus? Adik Wang Xian sangat baik, memperlakukan satu sama lain dengan tulus, dan pihak lain akan menanggapi dengan sopan. Qin, kamu bisa memberinya sejumlah uang, ditambah sedikit ketulusan. Sue Lao berpikir sejenak dan berkata, terima kasih, Saudara Sue, jika Anda dapat membantu saya di masa depan, Saudara Sue dapat mengatakannya dengan jujur. Qin tua mengangguk dan berkata pada Sue tua dengan rasa terima kasih. Bagus. Sedikit kejutan muncul di mata Sue Lao. Qin Lao, keluarga Qin, meskipun bukan keluarga bela diri kuno, tetapi mereka adalah keluarga paling berlatar belakang di Jiangcheng, dengan latar belakang resmi yang kuat. Bahkan keluarga bela diri kuno Jiangcheng tidak berani menyinggung keluarga Qin. Saudaraku, kamu luar biasa, aku sama sekali tidak merasa tidak nyaman sekarang. Suara kekanak-kanakan memecah kerumunan di ruang tamu. Qin tua dan Parubaya dengan cepat menoleh untuk melihat mereka, dan melihat layang-layang kecil tersenyum di seluruh wajahnya, memegang tangan Wang Xian dengan wajah kemerahan, dan berjalan keluar dengan gembira. Layang-layang kecil, pria Parubaya dan pria tua itu berjalan cepat dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Kakek, ayah, ajak aku bermain, aku akan berenang, kata si kecil sambil tersenyum. Bagus. Pria Parubaya itu mau tidak mau menggendong si kecil dan mencium pipinya dengan ganas. Mata Qin tua sedikit lembab di sampingnya, cucunya selalu sakit hati. Adik Wang Xian, terima kasih telah menyelamatkan cucuku, terima kasih. Qin tua memandang Wang Xian di samping dan memberikan hadiah besar. Tidak, lelaki kecil itu sangat lucu. Wang Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saat dia merawat si kecil dengan energi naga tadi, dia secara tidak sengaja mendapatkan sesuatu. Saudaraku, aku cantik, tidak manis. Si kecil menoleh dan berkata dengan manis. Terima kasih segera, terima kasih saudara. Kata Parubaya ke arah Xiao Qite. Seorang Parubaya memiliki seorang putra dan putranya dapat tumbuh dengan sehat adalah keinginan terbesarnya. Terima kasih saudara, kata si kecil sambil tersenyum. Adik Wang Xian, ini biaya pengobatan cucuku, tidak banyak, sedikit hati, kata sandinya adalah 6 digit terakhir nomor kartu. Qin tua mengeluarkan kartu bank yang baru saja dia persiapkan dan menyerahkannya dengan hormat kepada Wang Xian. Saya, Qin Gohui, masih memiliki energi di Jiangcheng. Di masa depan, adik Wang Xian ada yang harus dilakukan. Anda dapat menghubungi saya langsung. Untuk cucuku, kami keluarga Qin benar-benar tidak ingin membalasnya. Saya akan menerima uangnya, dan itu akan digunakan sebagai biaya pengobatan, dan Qin tua lainnya tidak perlu terlalu peduli. Wang Xian tersenyum dan menerima kartu bank dan menggunakan energi naga untuk menyembuhkan si kecil. Pertama, dia lebih manis dan berperilaku baik, dan kedua, untuk beberapa hadiah, dia hanya punya lebih dari 5 juta di tangannya, itu banyak, tapi tidak banyak. Kedua, Anda bisa mendapatkan beberapa orang, banyak teman, banyak jalur. Saya tidak sengaja mendapat bayi lagi, dan penjualan ini menghasilkan banyak uang. Adik Wang Xian, dari mana asalmu, Jiangcheng? Kamu adalah orang yang sangat kuat, ini pertama kalinya aku mendengar tentangmu, Qin tua. Qin tua, kamu terlalu rendah hati. Tidak ada yang sebaik itu. Beberapa keterampilan medis sederhana tidak lebih dari itu. Kampung halamanku adalah Pengsu. Jika tidak terjadi apa-apa, aku mungkin akan menetap di Jiangcheng di masa depan. Haha. Adik kecil Wang Xian, jika keterampilan medismu sederhana, itu sebenarnya tidak sekuat itu, begitu pula murid para suci dan pewaris para suci pengobatan. Saudara Wang Xian memang sangat buruk. Putra saya sakit, tetapi dia telah mengunjungi rumah sakit di seluruh negeri. Kebaikan para dokter, saudara-saudara Wang Xian memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Kalian semua telah mengangkatku ke langit. Umurku baru 20 tahun. Aku tidak bisa begitu bangga. Aku akan bangga, haha. Wang Xian dan Qin Lao Sue Lao mengobrol di ruang tamu, putra Sue Jiahua dan Qin Lao bermaksud untuk berpelukan, dan setuju. Adapun Sue Jing, dia bahkan tidak bisa berbicara, atau berani menyela. Dia menuangkan teh ke sampingnya dan tersenyum. Sue Lao dan Qin Lao keduanya memiliki kedudukan tinggi dan kaya,
dan mereka memiliki rasa keagungan dalam diri mereka, sementara Wang Xian, karena temperamen naga, tidak merasa tidak nyaman jika Sue Lao Qin Lao berbicara dan tertawa. Hal ini membuat Sue Jiahua dan orang Parubaya menghela nafas secara diam-diam, bahwa mereka dapat berbicara dengan ayah mereka dengan tenang di usia yang begitu muda, meskipun mereka tidak dapat melakukannya sendiri. Kudengar Xiao Jing berkata bahwa adik laki-laki Wang Xian telah menjalankan sebuah restoran sekarang, dan aku tidak tahu di mana tempatnya. Kita punya waktu pergi ke sana untuk makan malam, hehe. Kata Sue tua sambil tersenyum. Saya membeli restoran yang sudah jadi, di sebelah Universitas Jiangcheng. Sue Lao Qin seharusnya sudah mendengarnya, Paviliun Yipin. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Oh, Paviliun Yipin. Tanpa diduga, adik laki-laki Wang Xian benar-benar membeli Paviliun Yipin. Restoran ini cukup terkenal di Jiangcheng. Lalu kita bisa pergi dan duduk jika kita punya waktu. Kata Qin tua sedikit terkejut. Tentu saja tidak ada masalah, tapi kamu tidak diterima. Jika waktunya tiba, Lao Sue dan Qin akan memberitahumu sebelumnya. Aku akan mempersiapkanmu. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Haha bagus. Sue Lao Qin mengangguk senang. Dia tentu saja sangat senang bisa berteman dengan orang aneh seperti Wang Xian. Wang Xian juga memiliki kesan yang baik terhadap Qin Lao dan Sue Lao. Seseorang dapat melihat beberapa kualitas dari tulisan dan tingkah lakunya, dan dia juga sangat senang berbicara dengannya. Ngomong-ngomong, adik Wang Xian, keluarga Qinku akan mengadakan perjamuan malam ini. Akan ada banyak elit Jiangcheng. Jika kamu punya waktu, datang dan bermainlah. Qin tiba-tiba mengundang. Saya tidak kenal beberapa orang, jadi saya tidak akan pergi. Wang Xian terkejut sejenak, dan menggelengkan kepalanya. Cukup mengetahui kedua orang tua kita, dan keluarga Sue akan berada di sana saat itu. Sejak adik laki-laki Wang Xian berkembang di Jiangcheng. Yah, kamu bisa. Wang Xian ragu-ragu dan mengangguk. Baiklah, haruskah kita makan bersama pada siang hari? Saran. Qin tua, ini mungkin tidak berhasil. Wang Xian berkata dengan nada meminta maaf, saya akan datang ke Sue Lao untuk duduk di sini sebentar sambil menunggu teman-teman saya. Saya khawatir. Saat dia berkata, telepon di sakunya tiba-tiba berdering. Haha, adik Wang Xian, kamu akan sibuk dengan pekerjaanmu. Tidak masalah jika kita punya waktu. Saya punya waktu untuk membuat janji dengan Tuan Qin untuk pergi ke restoranmu untuk makan. Kata Sue tua sambil tersenyum. Ya, kamu sibuk denganmu. Wang Xian tersenyum dan menyalakan telepon dan melihat pesan dari Guan Suking. Qin tua dan Sue tua, temanku mengirim pesan. Tidak apa-apa, pergilah. Adik Wang Xian, kita akan bicara lagi ketika kita punya waktu. Wang Xian mengangguk dan berjalan keluar. Kakak, aku akan mengantarmu ke sana. Aku tahu betul hal ini, di mana temanmu? Sue Jing mengikuti dan bertanya padanya. Kotak Haiyun Paviliun 101 di pantai. Wang Xian berkata kepada Sue Jing. Oke, ikut aku, kakak. Sue Jing tersenyum dan berjalan ke depan dan memimpin. Di pinggir pantai terdapat deretan rumah kayu yang dibangun di tengah laut, baris demi baris, sangat indah. Saudaraku, ini kotak Haiyun Paviliun 101 kami. Kata Sue Jing sambil menunjuk ke sebuah kabin. Oke, Wang Xian mengangguk, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Guan Suking. Mencicit. Segera, kotak itu terbuka dan Guan Suking, dengan lengan pendek putih di tubuh bagian atas dan celana panjang hitam di tubuh bagian bawah, keluar dari ruangan. Wang Xian, wajah Guan Suking agak jelek, dan ketika dia melihat Wang Xian, dia tersenyum. Apa masalahnya? Wang Xian bertanya prihatin tentang wajahnya ketika dia melihat wajahnya. Tidak apa-apa. Guan Suking menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan nada meminta maaf, tunggu sebentar, ini mungkin sulit bagimu, ini aku. Hah, ada apa? Wang Xian sedikit mengernyit. Ada apa? Bele, biarkan pacarmu masuk. Pada saat ini, suara laki-laki yang tidak sabar terdengar dari dalam. Wajah Guan Suking sedikit berubah. Masuk. Wang Xian mengangkat alisnya sedikit, berjalan ke tubuh Guan Suking, dan menepuk punggungnya dengan lembut. Guan Suking merasa hangat di hatinya, menatapnya dengan mata berkedip, ragu-ragu sejenak, dan mengulurkan tangan untuk langsung meraih lengannya. Hati Wang Xian bergetar, sudut mulutnya sedikit miring, dan dia memasuki ruangan dengan senyuman di wajahnya. Memasuki ruangan, Wang Xian melihat 4 pemuda dan 3 gadis duduk di dalam.
Sebuah bayangan muncul di matanya ketika seorang pemuda yang duduk di depan pintu melihat Guan Suking memegang Wang Xian. "Halo semuanya," Wang Xian menyapa mereka dengan senyuman di wajahnya. Keempat pemuda di ruangan itu memandangnya dengan tidak hati-hati. "Hah, Wang Xian." Tiba-tiba, seorang gadis menunjukkan sedikit keterkejutan di beberapa wajahnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan seruan. "Hah, Meyer, apakah kamu mengenalnya?" Seorang pria muda bertanya dengan heran sambil menatap gadis di sampingnya. "Tentu saja, teman sekelas." Gadis bernama Meyer menempelkan tubuhnya ke pemuda itu, benar-benar terbuka dan mengeluarkan alur yang dalam dari dadanya. Dia menambahkan satu kata lagi dengan suara menawan, "Anak malang, siswa miskin di sekolah." Benar-benar, pemuda itu sedikit heran ketika mendengarnya. Tentu saja, Meyer mengangguk dan memandang Wang Xian sambil tersenyum. "Apakah itu teman sekelas Wang Xian?" Wang Xian tersenyum dan mengangkat bahu, menatap Su Meyer, sedikit rasa jijik muncul di matanya. Ucapnya sambil duduk di kursi samping tanpa ada keraguan. "Apa maksudmu?" Su Meyer langsung meledak, menatapnya dengan marah. "Itu tidak berarti apa-apa. Apa aku mengatakan sesuatu?" Wang Xian tersenyum dan menatapnya. "Su Meyer, Feng Shao yang terkenal di sekolah, sering berganti pacar, dan semua pacarnya adalah generasi kedua yang kaya, dan sekarang mereka bahkan naik ke masa muda di luar sekolah. Wah, ini gila, aku mengejek pacarku begitu aku masuk." Pemuda di depan Su Meyer memandangnya dengan dingin dan berkata, "Benarkah? Bukankah dia menyindir saat mengatakan bahwa anakku yang malang juga?" Wang Xian tersenyum. "Aku mengatakan yang sebenarnya," Su Meyer berkata padanya dengan marah. Wang Xian dengan samar berkata kepada Su Meyer, bersandar di kursi dengan acuh tak acuh, melihat mereka semua. Ketika dia pertama kali melihat wajah Guan Suking dengan rasa malu, dia tahu bahwa dia seharusnya menderita banyak keluhan. Kalau begitu, dia tidak perlu memberikan wajah baik kepada semua orang. "Jadilah sombong." "Wah, sombong sekali, saya tidak tahu apakah kamu punya modal sombong itu." Pria muda yang duduk di tengah memegang sebatang rokok di tangannya, dan melihat sikap Wang Xian, dia menatapnya dengan dingin. "Anak sekolah yang malang itu sombong sekali. Memang benar anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau." "Guan Suking, pacarmu cukup baik." Pemuda di sebelah Su Meyer berkata dengan sinis sambil menatap Guan Suking di sampingnya. "Suking, apakah ini visimu?" Wu Chen, yang duduk di sebelah Guan Suking, menatap Wang Xian dengan dingin, dengan kilatan tajam di matanya. "Aku." Wajah Guan Suking sedikit pucat. Dia berpikir bahwa dia dan Wu Chen adalah satu-satunya dua orang hari ini. Secara khusus, teman-teman Wu Chen ini semuanya adalah generasi kedua Jiang Cheng yang kaya, terutama kaum muda yang duduk di posisi sentral, dengan latar belakang identitas yang kuat. Tidak ada yang bisa melawan Wang Xian saat ini, dia tiba-tiba menyesalinya, jika sekelompok orang ini melakukan hal buruk pada Wang Xian karena dia. Dia mengulurkan tangannya dan menarik lengan Wang Xian. Wang Xian merasakan telapak tangan yang nyaman di bawah meja, meraih tangannya, dan tersenyum lega padanya. Tubuh Guan Suking menjadi kaku, tapi hatinya tergerak dan khawatir. Visinya bagus. Wang Xian tersenyum dan menoleh untuk melihat Wu Chen, dan menatapnya dari atas ke bawah, setidaknya dia lebih tampan darimu. Ketika Wu Chen mendengar apa yang dia katakan, dia menepuk telapak tangannya langsung di atas meja dan menatap Wang Xian dengan dingin. "Nak, saya menyarankan Anda untuk meninggalkan Suking sesegera mungkin, jika tidak, akan ada mayat tambahan di Bohai. Saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan, dan saya tidak melihat kekuatan saya sendiri." Su Meyer di samping mendengar kata-kata Wu Chen dan berkata kepada Wang Xian dengan nada meremehkan. "Haha, sungguh menakjubkan, itu membunuhku setiap saat. Masyarakat yang baik, masyarakat seperti itu, jangan perkenalkan dirimu." Ketika Wang Xian mendengar kata-kata Wu Chen, hatinya menjadi dingin, dan dia langsung tertawa. "Ingat, nama Laosu adalah Wu Chen, pewaris grup Wu." Wu Chen berkata dengan dingin ke arah Wang Xian. "Keluarga Jiang Cheng Gong, keluarga lagu Jiang Cheng." Pemuda lainnya berkata sambil tersenyum. Pemuda yang duduk di tengah tersenyum, "Nama saya Bi Xiuming, dan saya menanyakannya di luar. Grup Wu, keluarga Gong, keluarga Song, dan salah satu dari mereka langsung memanggil nama mereka agar saya mengetahuinya."
Itu luar biasa. Wang Xian perlahan meletakkan tangannya di atas meja dan menatap mereka berempat dengan senyuman di wajahnya. Xiao Xian, kamu jangan impulsif. Guan Suking di samping, melihat gerakan Wang Xian, berbisik cepat di sampingnya. Dia benar-benar takut Wang Xian memiliki konflik dengan mereka, dan orang-orang di depannya ini, meskipun keluarganya tidak bangkrut, harus diperlakukan dengan hati-hati. Ku bilang, jika kamu mengalami kesulitan, datanglah padaku, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Wang Xian menghibur dengan lembut, melihat mereka berempat. Sepertinya aku tidak punya kontradiksi denganmu. Oh ya, kalau ada kontradiksi, seharusnya hanya kontradiksi denganmu. Kata Wang Xian sambil menatap Wu Chen. Ada apa? Kami tidak butuh kontradiksi, lihat saja dirimu. Duduk di tengah, Bi Xiuming memandang Wang Xian dengan nakal, sejujurnya, tidak masuk akal menginjak orang sepertimu, tapi kamu terlalu sombong. Ayo, keringkan 2 botol minuman keras ini, dan keluar. Nak, keluarlah dari kota ini di masa depan. Jika kamu membiarkan aku bertemu denganmu lagi, kamu akan menanggung akibatnya. Wu Chen berkata dengan dingin ke arah Wang Xian. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Guan Suking, ayahmu ingin kamu menikah. Beri aku, jujur saja, jika kamu memberitahu aku pacar apa yang kamu miliki, ayahmu harus memberimu pelajaran yang baik, ya. Berpura-puralah dipaksa, dan jangan lihat identitas dirimu. Su Meier berkata kepada Wang Xian dengan nada menghina, matanya penuh dengan rasa schadenfreude. Kamu tidak bisa melakukan ini. Guan Suking memandang mereka, penyesalan di dalam hatinya. Aku tahu dan tahu dia tidak akan membiarkan Xiao Xian datang. Aku menyalahkan diriku sendiri. Guan Suking, jika kamu ingin seseorang membuatku jijik, setidaknya temukan seseorang yang memiliki kekuatan. Hehe, kamu pantas menjadi generasi kedua yang kaya, stylish sekali. Wang Xian memandang mereka, dan sudut mulutnya perlahan melengkung. Dalam adegan seperti itu, ada perasaan deja vu. Terutama 2 botol minuman keras di depanku. Wang Xian mengeluarkan ponselnya dan berdiri perlahan, memutar nomor Sue Jing. Hei, saudaraku, ada apa? Saat ini, Sue Jing sedang berada di dapur tidak jauh dari sana. Dia sekarang meminta koki untuk memasak beberapa hidangan khas untuk Wang Xian. Ada seseorang yang memintaku untuk mencari tahu namanya, bernama Bi Xiuming. Wang Xian bertanya sambil tersenyum. Bi Xiuming. Sue Jing tertegun sejenak, Bi Xiuming, seharusnya Bi Xiuming, salah satu keluarga Jiang Chengbu, menurut peringkatnya, berada di urutan ke-6, sedikit lebih buruk dari keluarga Sue kami, tapi lumayan. Oh, aku tahu, aku mungkin ingin menghancurkan sesuatu, tolong jaga itu, Sue Jing. Seperti yang dikatakan Wang Xian, dia menutup telepon. Sebaliknya Sue Jing tertegun, lalu berteriak, brengsek, kakak akan bertarung, siapa yang berani memprovokasi kakakku? Haha, aku belum bodoh, aku tahu aku akan membiarkan orang bertanya tentang namaku. Ketika Wang Xian mengangkat telepon, Bi Xiuming terkejut, dan ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dia tiba-tiba tertawa. Saya mendengarnya, senyuman muncul di wajah Wang Xian. Hah, apakah kamu sekarang tahu siapa orang yang kamu provokasi? Wu Chen melihat Wang Xian memegang anggur putih dengan ejekan yang kuat di wajahnya. Xiao Xian, Guan Suking di samping dengan cepat meraih lengan Wang Xian. Wang Xian menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Saya sudah lama tidak mengalami perasaan ini. Saya ingat itu adalah saudara perempuan saya yang terakhir kali. Ada senyuman di wajah Wang Xian. Dia masih ingat bahwa 2 tahun lalu, dia lebih sibuk dengan studinya di tahun ketiga sekolah menengahnya, dan saudara perempuannya takut dia akan menunda belajar untuk bekerja di bar demi menghasilkan uang. Saat itu dia mengetahui bahwa seseorang sedang menindas saudara perempuannya dan berlari menghampiri. Itu sangat mirip dengan adegan ini. Pihak lain memintanya minum sekotak anggur untuk mengambil saudara perempuannya. Dia mengulurkan tangannya untuk adiknya sebelumnya, tapi untuk gadis lain hari ini. Di masa lalu, dia tidak memiliki kekuatan, hanya gairah dan tidak takut mati, tapi sekarang. Wang Xian mengambil botol minuman keras dan membantingnya ke arah Bi Xiuming ketika semua orang tercengang. Kekuatannya begitu besar sehingga dia tidak bisa menghindarinya ketika tidak ada martial artis level 7. Terlebih lagi, itu terjadi di bawah serangan mendadaknya. Bi Xiuming, junior di keluarga Bi, tidak sekuat Sue Jing. Menabrak.
Melihat sebotol minuman keras pecah, Bi Xiuming hanya bisa secara naluriah mengulurkan tangannya untuk melawan. Ah! Bi Xiuming mendengar teriakan, lengannya patah dan gemetar. Grup Wu, keluarga Gong, keluarga Song, Bi Xiuming. Jangan katakan apapun jika kamu berpura-pura dipaksa, lakukan saja. Wang Xian langsung membalikkan meja makan dengan lengannya dan menendang tubuh Wu Chen. Ketidaksepakatan melakukannya, lakukan saja. Wang Xian memiliki prinsip dan keuntungannya sendiri. Di masa lalu, selama seseorang berani menindas saudara perempuannya, dia akan melakukannya tidak peduli siapa pihak lainnya. Di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, sebagai anak tanpa orang tua, dia jauh lebih kuat dan berani dibandingkan anak-anak biasa. Dia tahu bahwa hanya jika dia kuat dia tidak bisa membiarkan orang lain menindasnya. Jadi dari SD, SMP, SMA, selama ada yang berani menindas adiknya, dia tidak peduli berapa kelas pihak lain itu, hanya bertarung. 2 perkelahian di bangku SMP tersebut membuatnya tak berani menindas adiknya semasa duduk di bangku SMP. 3 perkelahian di sekolah menengah membuat tidak ada yang berani menindas adiknya. Kegaduhan di bar di luar sekolah membuat seluruh gangster daerah tidak berani memprovokasi adiknya. Bagi orang-orang yang berani menindas orang-orang yang ingin dilindunginya, Wang Xian tidak pernah berbicara omong kosong, tidak pernah banyak bicara, pukul saja. Dulu mengandalkan panas darah dan keputusasaan, kini mengandalkan kekuatannya sendiri. Terlebih lagi, Bi Xiuming, orang tertinggi di sini, memiliki latar belakang yang lebih buruk daripada keluarga Sue. Jadi dia tidak keberatan dengan tembakan ini. Menabrak, kamu berani memukulku, kamu mati. Menabrak, kakiku patah, jangan pukul aku. Kamu gila, jangan berkelahi lagi. Menabrak, Wang Xian tidak mengatakan apa-apa ketika dia memulai tangannya, dan dia tidak suka berbicara ketika dia memukul seseorang, karena itu akan mengganggu gerakannya. Maka dalam waktu kurang dari 10 detik, 3 pemuda lainnya langsung terjatuh ke dalam kamar, berlumuran makanan, dan menjerit kesakitan di tanah. Saat itulah Wang Xian mengendalikan kekuatannya, jika tidak, mereka akan mati. Kamu memukulku Bi Xiuming, kamu berani menyerangku. Bi Xiuming menatap Wang Xian dengan tangan gemetar, dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Dia perlahan berdiri, matanya berlumuran darah merah, aku akan membunuhmu. Haha, Wang Xian memandang Bi Xiuming, hanya kamu terlalu lemah. Saat dia berkata, dia melihat sebotol minuman keras lain di bawah kakinya, membungkuk dan mengambilnya. Mati kau. Ketika Bi Xiuming melihatnya mengambil minuman keras, matanya melonjak tajam, dan dia mengangkat kakinya dan menendang ke arah Wang Xian dengan cepat. Menabrak. Namun, minuman keras itu menghantam kaki kanannya hingga membuatnya menjerit. Bi Xiuming jatuh ke tanah kesakitan dan menjerit. Kaki kanan patah. Menabrak. Wang Xian mendengar teriakannya dan menendangnya dengan tidak sabar, menyebabkan dia mengalami koma. Chu Xian, kamu berani memukul mereka, saya pikir kamu sedang mencari kematian. Su Meier di samping membuat suara tajam ke arah Wang Xian dengan wajah penuh ketakutan. Wang Xian menoleh, dengan dingin, Xiao Xian, kamu, bagaimana kamu bisa melakukannya, semuanya sudah berakhir, Xiao Xian. Guan Suking di samping melihat tangan Wang Xian tanpa peringatan, dan beberapa tangan dan kakinya patah, jantungnya berdebar kencang, wajahnya khawatir dan matanya memerah. Kakak, rumput, siapa yang berani memprovokasi kakakku? Pada saat ini, Sue Jing berlari dan melihat ruangan berantakan dan 4 pemuda tergeletak di tanah. Dia menoleh untuk melihat Wang Xian, saudaraku, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, menurutmu ada yang harus kulakukan. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Ya, saudaraku, kamu sangat kuat. Sue Jing tersenyum, melihat keempat anak muda yang jatuh ke tanah, dengan kecanduan yang kejam di matanya, sial, kamu berani memprovokasi kakakmu. Seperti yang dikatakan Sue Jing, dia langsung masuk ke kamar, mengulurkan tangannya untuk menarik pakaian mereka, dan melemparkannya langsung ke tanah di luar. Masalah, Wang Xian melihat ke ruangan yang berantakan dan berkata sambil tersenyum. Kakak, tidak masalah. Sue Jing menggelengkan kepalanya dengan cepat dan melihat keempat orang di tanah, orang-orang dari keluarga Bi. Ini pasti Gong Liuyun dari keluarga Gong, hei, kamu benar-benar mencari kematian. Saat dia berkata,
Zai Guan Suking dan 3 gadis lainnya terus menendang lengan mereka dengan mata ngeri. Retak, klik, klik. Suara patah tulang datang, dan Sue Jing tidak merasakan kelembutan sedikit pun, dan langsung melepaskan lengan keempat orang itu. Apa? Rasa sakit yang luar biasa membuat mereka terbangun dan memeluk tangan mereka dengan wajah cemberut. Huff, ini hanya sedikit pelajaran untukmu. Sue Jing mendengus. Dia telah melihat kekuatan Wang Xian. Dia hampir ditendang sampai mati karena provokasi kecilnya. Menurut perkataan ayahnya saat itu, jika dia tidak membantunya, dia tidak akan berguna. Oleh karena itu, melihat luka keempat orang ini tidak terlalu serius, dia dengan sadar menambal pisau dan meminta saudara Wang Xian mematikan apinya. Tuan Sue, saat ini, 7 atau 8 penjaga keamanan dari resor Siayang bergegas mendekat dan menyapa Sue Jing dengan cepat ketika mereka melihat Sue Jing. Panggil ambulans dan bawa mereka pergi. Sue Jing berkata dengan dingin. Ya, Tuan Sue, kalian berempat, keluar dari sini. Sue Jing berteriak pada beberapa gadis. Ketiga Sumeyer terkejut, dan memandang Sue Jing dengan ketakutan. Guan Suking juga sedikit terkejut, dan sedikit takut menyusut ke arah posisi Wang Xian. Ini adalah teman saya. Wang Xian menepuk bahu Guan Suking sedikit dan berkata ke arah Sue Jing. Sue Jing berhenti, dan melihat gerakan Wang Xian, dia buru-buru berkata kepada Guan Suking, kakak ipar, salah paham. Guan Suking sedang kesurupan. Kakak, sepertinya kamu belum makan, atau haruskah aku berbicara dengan kakekku dan makan bersama? Sue Jing berkata sambil tersenyum. Wang Xian ragu-ragu, memandang Guan Suking, dan bertanya. Guan Suking mengangguk kosong, lalu berkata, Xiao Xian, orang yang kamu kalahkan, mereka memiliki latar belakang yang sangat kuat, mereka. Petik 2. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Wang Xian menggelengkan kepalanya ke arah Guan Suking, lalu berkata sambil tersenyum, jika ada kesulitan di masa depan, katakan padaku, jika seseorang mengganggumu, aku akan membantumu mengalahkannya. Guan Suking memandang Wang Xian dan menggaruk sudut bajunya, terima kasih, Xiao Xian. Hai, Wang Xian menatapnya sambil tersenyum, apakah benar apa yang kamu katakan kemarin? Lihat dirimu, lihat penampilanmu. Hai, hati Wang Xian tergerak saat melihat penampilan Guan Suking. Dia tahu bahwa dia menyukai gadis ini. Ketika dia melihat wajahnya sedih, dia tahu ada lebih banyak orang yang menjaganya. 1. Saudara Wang Xian, datanglah ke kotak ini. Kakek saya dan Tuan Qin akan segera datang. Ayo pergi ke kamar dan tunggu. Wang Xian Sue Jing berkata dari samping. Oke, Wang Xian mengangguk, dan berkata kepada Guan Suking yang berada di samping, ayo pergi, tunggu makan bersama beberapa teman. Ya, Guan Suking mengangguk dan melihat keempat orang yang jatuh ke tanah dan berteriak. Baru saja, Wu Chen berkata kepadanya dengan arogan, kamu akan menjadi istriku di masa depan, kamu harus mendengarkan aku. Beberapa anak muda di sebelahnya memandangnya dengan main-main dan mengejek bahwa keluarganya bangkrut, jadi dia tidak boleh begitu jujur. Sekarang mereka semua tergeletak di tanah. Baru saja saya mendengar bahwa saudara Wang Xian marah dan memukuli beberapa anak laki-laki yang tidak tahu harus berbuat apa. Wang Xian dan Guan Suking duduk di meja di kamar dan mengobrol. Sue Lao dan Qin Lao masuk, diikuti oleh Sue Jiahua, putra Qin Lao dan layang-layang kecil. Old Sue berkata sambil tersenyum, matanya menyapu Guan Suking, dengan senyuman di wajahnya. Haha, orang-orang itu terlalu berpura-pura menjadi terlalu memaksa. Mereka melaporkan bahwa keluarga Gong, keluarga Song, dan keluarga Bi mengancam, jadi mereka mau tidak mau memulainya. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Untuk beberapa generasi kedua yang kaya, ada baiknya saudara Wang Xian mengajarkan pelajaran keluarga mereka. Sue Lao berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak menahannya untuk sementara waktu. Wang Xian tersenyum. Menyenangkan menjadi muda, kata Qin tua dengan rasa iri. Haha, ayo, duduk. Sue Lao tertawa, saudara Wang Xian tidak akan memperkenalkan orang kepercayaan ini. Wang Xian tersenyum dan memandang Guan Suking, teman sekelasku, Guan Suking. Saat dia berkata, dia memperkenalkan Guan Suking, ini Qin tua, ini Sue tua. Bagus untuk Qin, bagus untuk Sue. Guan Suking menyapa Wang Xian dengan keterkejutan di hatinya saat dia melihat Wang Xian berbicara dengan dua pria tua yang luar biasa itu. Oke, cantik-cantik. Qin tua tersenyum. Guan Suking, siapa kamu Guan Si Cheng?
Parubaya yang sedang memegang layang-layang kecil tiba-tiba bertanya dengan bingung. Itu ayahku, kamu tahu ayahku? Oh, Kintua memandang putranya dengan sedikit kebingungan. Ayah, ayo kita bicara setelah makan malam, kata Parubaya sambil tersenyum. Ya, Kintua tidak banyak bertanya, dan terus mengobrol dengan Sue Wangxian tua. Setelah makan selama lebih dari 1 jam, Wangxian pergi bersama Guan Suking setelah menghadiri jamuan makan tepat waktu di malam hari. Ayah, melihat punggung Guan Suking, pria parubaya itu sedikit mengernyit, ayah Guan Suking sekarang bangkrut. Apa masalahnya? Kintua mengangkat alisnya sedikit dan bertanya pada putranya. Guan Sicheng berkecimpung dalam industri alat kesehatan. Tahun ini, masalah dengan pabrikan menyebabkan dia bangkrut. Ayahnya bertanya kepada saya beberapa waktu lalu, tetapi saya ditolak. Benar-benar, wajah Kintua menunjukkan pemikiran, undang Guan Sicheng ke perjamuan malam ini. Ayah yang baik, pria parubaya itu mengangguk, dia secara alami tahu apa maksud ayahnya. Itu benar-benar melahirkan seorang putri yang baik. Pria parubaya itu berpikir secara diam-diam. Malam ini, kami bertiga di keluarga Sue juga mengganggu Lao Qin. Lao Sue berkata sambil tersenyum. Keluarga Sue-nya berpenduduk jarang, dengan hanya 3 seniman bela diri, yang dulunya hanya mengandalkan dia, Sue Liangren. Untungnya, putra dan cucunya lebih kompetitif, dan bakat kultivasinya juga cukup tinggi, sehingga ia memiliki pijakan di Jiangcheng. Beberapa waktu lalu, karena cederanya, beberapa orang siap pindah. Kali ini dia akan membawa putra dan cucunya dan mengumumkan dengan tegas bahwa mereka masih keluarga Sue sebelumnya, dan mereka lebih kuat dari sebelumnya. Di mana, kamu mau main di sini? Berjalan keluar ruangan, Wangxian memandang Guan Suking di sampingnya dan bertanya. Tidak, Guan Suking menggelengkan kepalanya, menatapnya. Wangxian juga memandang Guan Suking dengan senyuman di wajahnya, matanya bertemu, dan Guan Suking menoleh dengan bingung. Xiao Xian, apakah akan baik-baik saja jika kamu memukul mereka? Jangan khawatir, tahukah Anda bahwa Tuan Sue barusan? Ini adalah miliknya, yang disebut keluarga Bi, keluarga Gong, dan kelompok Wu tidak berani memprovokasi mereka, dan pemuda yang mencabut lengan mereka adalah Sue cucu Lao. Dia berkata dengan ekspresi percaya diri di wajahnya, jangan menganggap enteng saya. Saya kenal 1 atau 2 orang, dan bahkan saya tidak takut pada mereka. Guan Suking tercengang. Dia memandang Wangxian dengan bingung. Dia memberinya begitu banyak kejutan sehingga dia tidak bisa semakin memahaminya. Namun tak lama kemudian Guan Suking tersenyum, perjanjian kemarin masih berlaku. Sudut mulut Wangxian sedikit terangkat, dan dia memandang Guan Suking dan berkata sambil tersenyum, kamu mengatakan ini. Kataku, hehe, alis Wangxian terangkat, menatap gadis di depannya dengan tenang. Tingginya hampir 1,7 meter, dengan rambut panjang disampirkan di bahu, dan rambut depan di tengah. Ini adalah gaya rambut yang hanya bisa dikendalikan oleh seorang dewi. Pakaian sederhana berwarna hitam putih serasi, terlihat keren dan murni, serta memiliki tubuh yang bagus. Guan Suking memperhatikan Wangxian menatapnya, tersenyum cepat, dan berbalik dengan cepat, pergi ke toko, saya ingin bekerja keras, dan saya tidak bisa mengambil gaji bos dengan gratis. Oke, bos akan mengirimmu ke sana. Wangxian tersenyum bahagia, datang ke pintu, dan mengantarnya menuju paviliun Yipin. Guan Suking duduk di belakang dan memeluk pinggang Wangxian, mengendus aroma tubuhnya dengan senyuman di wajahnya, bersandar dengan lembut. Melihat Wangxian dan Guan Suking berjalan ke hotel, manajer Huang menyapa mereka setelah melihat mereka berdua. Wangxian mengangguk, dan pergi ke kantor bersama Guan Suking. Manajer Huang berjalan keluar dengan bijak. Saya akan terus melihat beberapa data. Guan Suking selesai berbicara dengannya, dan duduk untuk melanjutkan menganalisis beberapa data. Wangxian mengangguk, kembali ke tempat duduknya, dan mengeluarkan benda seukuran ibu jari dari sakunya yang tampak seperti bakso. Ini adalah bola berdaging yang tumbuh di ginjal layang-layang kecil, jernih, memancarkan kilau merah. Kristal api mengkilap, naga ki yang dapat diekstraksi. Level 6/48338 kekuatan supernatural, api mengkilap. Wangxian bermain dengan kristal api glasir berwarna ini, berpikir dalam hatinya. Kristal api mengkilap ini tumbuh di tubuh layang-layang kecil. Sekali menyerang, seluruh tubuhnya akan terbakar. Seiring berjalannya waktu, suhu pembakaran akan semakin tinggi,
yang pada akhirnya membakar layang-layang kecil tersebut hingga mati. Untuk menahan Liu Lihuo, keluarga Qin mencari seniman bela diri untuk menekannya dengan kekuatan internal. Tapi yang tidak diketahui Qin Lao adalah bahwa meskipun Liu Lihuo ditekan oleh kekuatan internalnya memberi Liu Lihuo lebih banyak makanan dan membuatnya berevolusi. Oleh karena itu, pada awalnya, Tuan Qin mencari seniman bela diri tingkat 2 untuk membantu menekannya. Kemudian, dia menemukan bahwa kekuatan internal seniman bela diri tingkat kedua tidak cukup, jadi dia mencari tingkat ketiga, lalu tingkat keempat, kelima, dan keenam, dan akhirnya menemukan Sue Tua tingkat ketujuh. Kristal api mengkilap ini dapat dikatakan dipromosikan ke level 6 melalui kekuatan internal seniman bela diri. Begitu keluarga Qin tidak dapat menemukan prajurit yang lebih maju untuk menekannya, layang-layang kecil itu akan langsung berubah menjadi abu ketika menyerang lagi. Untungnya, saya bertemu dengannya. Menelannya bisa meningkatkan lebih dari 40.000 energi naga, tapi jika dimurnikan menjadi bola naga, akan lebih praktis. Alasan mengapa Wang Xian tidak segera menelannya adalah karena dia ingin menyempurnakan senjata. Shenlong pada dasarnya tidak menggunakan senjata, karena tubuh Shenlong adalah senjata terkuat. Namun, ada metode pemurnian untuk senjata Shenlong, Dragon Ball. Dragon Ball adalah senjata unik dari klan naga. Menurut ciri-ciri naganya, akan ada bola naga yang berbeda-beda. Bola naga api dapat membakar langit dan laut, dan bola naga es dapat membekukan dunia. Bola naga yang kuat sudah cukup untuk mengubah dunia. Wang Xian memandangi kristal api glasir berwarna di tangannya, setetes darah naga menetes di atasnya, dan kemudian gas naga memasuki kristal api, dan rasa kendali datang. Senyuman muncul di wajah Wang Xian. Setelah transformasi darah naga dan energi naga, kristal api glasir berwarna perlahan bersinar. Lampu merah menyala memancarkan suhu yang membara, suhu ini dapat dengan mudah membakar seseorang. Dengan gerakan di hati Wang Xian, bola naga itu perlahan melayang di udara, pikirannya bergerak, dan bola naga itu bergerak dengan cepat. Lumayan, setelah diberi nutrisi oleh Dragon Ki, Dragon Ball akan menjadi semakin kuat di masa depan. Sedikit kejutan muncul di mata Wang Xian. Bahkan sekarang, kekuatan bola naga ini sangat menakutkan. Suhunya bisa mencapai 3 atau 4.000 suhu tinggi. Orang biasa bisa langsung berubah menjadi abu ketika mereka disentuh oleh bola naga api, bahkan jika mereka hadir secara fisik, mereka tidak bisa melawan, seniman bela diri tingkat 7 tidak berani menyentuhnya. Wang Xian diam-diam berkata di dalam hatinya, dan dengan gerakan di dalam hatinya, bola naga langsung memasuki tubuhnya. Tidak buruk, ada sedikit kegembiraan di wajah Wang Xian, dia memandang Guan Suking, masih membaca informasi, dan menyalakan komputer untuk bermain. Xiao Xian, aku akan pulang. Guan Suking berkata kepada Wang Xian yang sedang menonton film setelah jam 5 sore. Kembali, apakah kamu ingin aku memberikannya padamu? Wang Xian melepas headset dan bertanya. Tidak dibutuhkan. Guan Suking menggelengkan kepalanya. Jika kamu punya sesuatu, beritahu aku. Wang Xian berkata ke arahnya. Ya, baik. Guan Suking tersenyum dan mengangguk, lalu berjalan keluar. Ini sudah lebih dari jam 5, kalau sudah jam 7, aku seharusnya bergegas lewat. Wang Xian melihat waktu itu. Malam ini, Qin Lao mengadakan jamuan makan di Hotel Bintang 5 Sue. Lalu dia pergi untuk melihatnya. Pada saat yang sama, setelah Guan Suking kembali ke rumah, ayah Guan dan ibu Guan terkejut saat mengganti pakaiannya dan menghadiri jamuan makan bersama. Hal ini membuat Guan Suking memandang orang tuanya dengan heran. Cepat, hari ini keluarga Qin mengadakan jamuan makan di Hotel Internasional Siayang, dan mereka benar-benar mengundang kita. Guan Fu berkata dengan penuh semangat. Perjamuan yang diadakan oleh keluarga Qin tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam situasi keluarga Guan saat ini, tetapi hari ini mereka menerima undangan. Jika Anda bisa bertemu dengan beberapa teman di jamuan makan, atau bisa pergi ke keluarga Qin, maka keluarga Guan mereka ingin bangkit dengan mudah. Guan Suking sedikit tercengang saat mendengar kata-kata ayahnya, keluarga Qin. Hotel Internasional Siayang. Ini mengingatkannya pada Tuan Qin yang sedang makan siang, Tuan Sue dan Resor Siayang. Tapi dia tidak banyak berpikir, tidak percaya, berganti pakaian, dan berjalan menuju hotel Internasional Siayang bersama orang tuanya lebih awal. Siayang International Hotel adalah milik keluarga Sue di Jiangcheng. Jika berbicara tentang keluarga Sue, kelas atas di Jiangcheng sering disebut sebagai keluarga Wu Sue kuno.
Peringkat kelima di antara keluarga seni bela diri kuno Jiangcheng, tetapi sekarang, saya khawatir akan unggul satu atau dua, karena keluarga Sue telah menerobos. Keluarga Qin adalah taipan komersial di Jiangcheng. Real estate kuno, transportasi kuno, dan real estate kuno keluarga Qin semuanya adalah raksasa. Aset keluarga Qin lebih dari 10 miliar, dan latar belakang keluarga Qin sangat kuat. Saat ini, rekan seperjuangan Tuan Qin berada di posisi tinggi. Kakak laki-laki Nyonya Qin adalah orang nomor satu di ibu kota provinsi. Keluarga Qin ada di Jiangcheng, meskipun bukan keluarga Gu, tidak ada duanya. Keluarga Furutake tidak berani memprovokasi. Hari ini, keluarga Qin mengadakan jamuan makan, dan 60% elit di Jiangcheng akan hadir di sana. Pukul 7.30 malam, sebuah lokomotif berat tiba di Siayang International Hotel, dikelilingi deretan mobil mewah yang terparkir rapi di depan hotel. Wang Xian melepas helmnya dan memandang hotel mewah di depannya dengan senyuman di wajahnya. Testus, sepertinya aku masih meremehkan keluarga Sue. Pembangunan hotel ini memakan biaya ratusan juta. Wang Xian melihat sekeliling dan berjalan masuk dengan senyuman di wajahnya. Lantai 7 adalah tempat keluarga Qin mengadakan jamuan makan. Seluruh lantai 7 ditutupi oleh keluarga Qin. Wang Xian keluar dari lift dan berjalan ke aula dengan senyuman di wajahnya. Pak, tolong tunjukkan surat undangannya. Ketika mereka berjalan ke pintu, dua anggota staf di pintu memandangnya dengan aneh dan berkata, "Surat undangan." Wang Xian mengangkat bahu, Qin Lianhui berkata, "Peluk saja namanya." Anda dapat menelepon dan bertanya. Qin Lianhui, Presiden Qin. Kedua anggota staf itu terkejut sejenak dan melihatnya mengeluarkan telepon di samping untuk mengonfirmasi. "Tuan Wang, tolong. Setelah menutup telepon, anggota staf berkata dengan cepat dan antusias. Wang Xian mengangguk dan berjalan masuk. Perjamuan Qin, pemuda ini terlalu santai, kan? Seharusnya merupakan latar belakang yang tidak biasa untuk dapat menghubungi CEO kami Qin secara langsung. Kedua anggota staf melihat sosok Wang Xian dan berbicara dengan pelan. Memakai. Dengan pendengaran Wang Xian, percakapan antara keduanya terdengar jelas di telinganya. Dia terkejut sejenak, dan dia melihat pakaiannya. Pakaian kasual Versace, sepatu kasual berwarna putih, sangat tampan. Saat ini, Wang Xian memandangi orang-orang yang telah tiba di ruang perjamuan, pria berjas dan sepatu kulit, dan wanita dengan gaun malam ramping. Tingkat perjamuan ini sekilas diketahui. Kebanyakan pria memiliki jam tangan di pergelangan tangannya, sedangkan wanita memiliki berbagai macam kalung di lehernya. Sial, ini pertama kalinya menghadiri jamuan makan seperti ini, entahlah. Wang Xian benar-benar tidak tahu, dia tidak banyak berpikir di sore hari, jadi dia datang dengan pakaian santai. Gaunku agak tidak cocok dengan tempat ini. Lupakan saja, ternyata itu adalah perjamuan yang diselenggarakan oleh Qin tua, dan itu tidak akan membuatnya merasa tidak sopan. Wang Xian mengangkat bahu, tidak peduli, dan langsung berjalan masuk. Karena belum makan di malam hari, dia berjalan menuju sudut untuk mencari makan. Hei, bukankah itu nyaman? Ketika Wang Xian sampai di sudut, dia sedikit terkejut saat melihat sosok yang dikenalnya. Guan Suking duduk bersama pria dan wanita parubaya, yang seharusnya menjadi orang tuanya. Malam ini, Guan Suking mengenakan gaun malam hitam, sepatu hak tinggi di kakinya, dan kostum halus di wajahnya. Dia terlihat sangat cantik dan mengharukan. Wang Xian berjalan mendekat dengan senyuman di wajahnya. "Suking, kebetulan sekali, kamu juga ada di sini." Guan Suking terkejut sejenak, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Wang Xian, agak terkejut dan terkejut. "Xiao Xian, mengapa kamu ada di sini?" Guan Suking berkata dan berdiri. Ayah Guan dan ibu Guan menoleh dengan ragu, menatap Wang Xian, lalu menatap putrinya, dan segera mengerutkan kening. "Putri, siapa dia?" Pastor Guan bertanya, sedikit mengernyit. Berpakaian begitu santai di acara formal seperti itu, perasaan pertama membuatnya merasa bahwa pemuda ini cuek. "Paman Bibi." Wang Xian melihat orang tua Guan Suking menatapnya, dan menyapa mereka dengan cepat. Bagaimanapun, ini mungkin adalah calon ayah mertuanya dan ibu mertuanya. "Hah?" Pastor Guan mengerutkan kening, memberinya dan meliriknya, masih menatap putrinya. "Ayah, ini teman sekelasku." Guan Suking ragu-ragu dan berkata, "Teman sekelas." Pastor Guan melirik Guan Suking dan mengangguk.
Wang Xian sedikit terkejut. Dia merasa calon ayah mertuanya tidak terlalu menyukainya, jadi dia memandang Guan Suking tanpa daya. Saya akan duduk di sini. Dengan itu, dia melakukannya di sofa sebelah keluarga Guan Suking. Para orang tua, saya akan berbicara dengan teman sekelas saya sebentar. Duduklah di sebelah kami dulu, nanti kami akan mengantarmu bertemu beberapa orang. Pastor Guan sedikit mengernyit dan berkata padanya. Guan Suking mengerutkan kening, duduk dengan agak tak berdaya, dan tersenyum pahit pada Wang Xian. Wang Xian menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum padanya. Suking, apa latar belakang rumah teman sekelasmu? Guanmu memandang Wang Xian dengan curiga, dan bertanya pada Guan Suking. Teman sekelasku. Guan Suking melirik Wang Xian, dan berkata dengan bangga, Bu, teman sekelasku sangat kuat. Dia seumuran denganku sekarang, tapi dia telah menghasilkan 10 juta, itu luar biasa. Oh, benarkah? Hasilkan puluhan juta di usia muda. Guanmu berkata dengan heran. Ayah Guan juga sedikit terkejut, menoleh, dan memandang putrinya, bisnis apa yang dilakukan keluarganya. Dia, Guan Suking berkata sambil tersenyum, para orang tua, izinkan saya memberitahu Anda bahwa dia yang paling berkuasa di sini. Dia hanya memiliki satu saudara perempuan, tetapi dia mengandalkan uang yang dia peroleh dari bisnisnya sendiri. Tidak kuat, tidak ada latar belakang. Pastor Guan sedikit terkejut, mengerutkan kening. Tidak, semuanya tergantung usahaku sendiri, dia sama tuanya denganku. Guan Suking berkata sambil tersenyum. Pastor Guan menggelengkan kepalanya sedikit, pantas saja dia masuk dengan pakaian kasual. Dia seharusnya mengikuti orang lain, tapi orang itu tidak membawanya untuk berteman dengan orang lain. Ada sorot kecewa di mata Guan. Memang sangat baik bagi seorang remaja untuk mendapatkan 10 juta yuan, tetapi tanpa latar belakang, prestasinya terbatas. Dia melihat Wang Xian benar-benar mengambil makanan dan memakannya sendirian, lalu menggelengkan kepalanya. Guan Suking tercengang saat melihat penampilan ayahnya, dan dia tidak mengerti mengapa dia terlihat seperti ini. Ketua Wu ada di sini, ayo pergi, bersukacitalah, ayo pergi. Pastor Guan melihat ke ruang perjamuan, tiba-tiba melihat suara yang dikenalnya, dan segera berdiri dan berkata kepada Guan Suking dan yang lainnya. Guan Suking mengikuti tanpa daya. Orang tua di masa depan sepertinya punya pendapat tentangku. Wang Xian melihat bahwa orang tua Guan Suking tidak memandangnya. Dia dengan enggan mengambil beberapa buah dan memakannya. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Sue Jing dan bertanya. Kapan mereka datang? Membosankan sekali berada di sini sendirian. Bentak. Tiba-tiba, tamparan keras tiba-tiba terdengar di ruang perjamuan. Semua orang terkejut, termasuk Wang Xian. Wang Xian, yang sedang bermain dengan ponselnya, menoleh dengan ragu, tetapi segera berdiri saat wajahnya menjadi muram. Di tengah perjamuan, Guan Suking menutupi wajahnya dan menundukkan kepalanya. Dan ayahnya berdiri di sana dengan ekspresi cemberut. Di samping mereka, beberapa orang parubaya berdiri di sana menonton dengan dingin. Dia berjalan dengan wajah tenang. Presiden Wu, Tuan Gong, Tuan Bi, Tuan Song, saya minta maaf, saya tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti ini. Itu karena saya Guan Sicheng tidak disiplin dengan ketat, aku minta maaf. Aku minta maaf. Ketika Wang Xian datang ke tengah, dia melihat ayah Guan Suking, Guan Sicheng membungkuk ketakutan dan meminta maaf. Kamu mengira dengan tamparan kamu bisa melakukannya loh? Anakku sekarang terbaring di rumah sakit, tangan dan kakinya terputus. Ketua Wu menatap Guan Sicheng dengan murung. Sore harinya, dia mengetahui bahwa putranya telah dikirim ke rumah sakit. Dia terkejut dan bergegas. Dokter memberitahu putranya bahwa kaki dan tangan kanannya telah patah dan ia memerlukan 3 atau 4 bulan untuk pulih. Penghapusan tangan dan kaki putranya membuatnya marah. Dia mengetahui dari putranya bahwa itu semua karena Guan Suking dan pacarnya. Hal ini membuatnya marah dan segera mengutus seseorang untuk menyelidiki alasan spesifik dan pelaku pemukulan terhadap putranya. Namun, Guan Sicheng bahkan membungkuk untuk menyapa tadi. Jika bukan karena ruang perjamuan keluarga Qin, dia akan melakukannya secara langsung. Hal yang sama berlaku untuk 3 orang parubaya di sekitarnya, menatap Guan Sicheng dengan murung. Wajah Guan Sicheng penuh ketakutan. Ia tidak menyangka putrinya akan menimbulkan bencana sebesar itu. Dia sedikit gemetar dan penuh ketakutan. Nyaman, Wang Xian berjalan mendekat, melihat Guan Suking menutupi wajahnya,
berteriak pelan, dan perlahan mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipinya. Xiao Xian, setetes air mata jatuh di tangannya, dan Guan Suking menangis dan menatapnya. Tidak apa-apa, aku di sini. Wang Xian menyentuh wajahnya dengan sedih, dan naga Qi membasahi pipinya. Siapa kamu? Keluar dari sini. Guan Sicheng melihat Wang Xian di samping, menatap Guan Suking dengan gemetar, jika kamu membesarkanmu begitu besar, kamu dapat membantu ayahmu, dan kamu dapat mengeluarkanku dari situ. Aku beritahu kamu sesuatu, aku tidak punya putrimu. Petik 2. Wang Xian memandang Guan Sicheng, sedikit mengernyit, dan memandang keempat orang parubaya di sampingnya, dengan cibiran di wajahnya, putramu, aku memukulnya. Apa? Sebelum keempat orang parubaya itu dapat berbicara, Guan Sicheng menatap Wang Xian dengan mata terbelalak. Apakah putra Tuan Wu, Tuan Gong, Tuan Song, dan Tuan Bisanya yang Anda kalahkan? Paman, ini aku, ini tidak ada hubungannya dengan Suking. Wang Xian memandang Guan Sicheng dan mengangguk. Wah, ternyata kamu bajingan, kamu berani menghajar anak Tuan Wu, Tuan Gong, Tuan Song, dan Tuan Bi. Kamu sedang mencari kematian. Ayah Guan Sicheng menunjuk ke arah Wang Xian dengan sedikit kejam. Seorang anak liar yang memahami aturan. Seperti yang dikatakan ayah Guan Sicheng, dia memandang keempat orang parubaya, Sanyebi, Tuan Wu, Tuan Gong, Tuan Song adalah alasan anak liar ini, dan itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan Guan Sicheng. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan putrimu. Bisanya berkata dengan dingin kepada Guan Sicheng sambil memandang Wang Xian, berani mengalahkan putraku Bisan. Dia pemberani, sungguh pemberani. Kamu berani menghapus tangan dan kaki anakku? Bagus, bagus sekali, aku akan membuatmu membayarnya 10 kali lipat. Tuan Wu menatapnya dengan wajah muram. Di seluruh ruang perjamuan, semua orang tertarik dengan apa yang terjadi di sini. Semua orang berkumpul dan melihat dengan curiga. Wang Xian dengan tenang melihat keempat orang yang disebut bisanya, Wu, Gong, dan Song, dan berkata dengan dingin, saya dipukul. Apa yang Anda inginkan? Sombong sekali, aku memukulnya setelah kalimat yang bagus, hehe, pukul anak bisanya, menurutmu apa yang akan terjadi? Ketika seorang pemuda mendengar kata-kata Wang Xian, dia berdiri dengan sinis dan berkata kepada Wang Xian. Bagaimana? Pertanyaan bagus, pertanyaan bagus. Bisanya mencibir melihat ke arah Wang Xian yang sombong, ini adalah perjamuan keluarga Qin. Saya tidak akan melakukannya. Saat perjamuan selesai, saya akan memberitahu Anda apa itu keputusasaan. Saya akan memberitahu Anda dan berani menghancurkannya nasib anakku. Wah, aku tidak peduli apa latar belakangmu. Hari ini, aku memberitahumu jika kamu dilahirkan seperti ini. Tuan Wu menatap Wang Xian dengan tajam. Aku tidak tahu siapa yang membawamu dengan bocah nakal seperti itu, tapi siapapun aku, hari ini, kamu harus membayar atas perbuatanmu. Song Zong berteriak dingin pada Wang Xian. Aku benar-benar tidak menyangka anak ini begitu marah sehingga dia benar-benar menghapuskan putra bisanya, Gong, Song, dan Wu, dan dia mencari kematian. Ya, saya mengenakan pakaian santai saat menghadiri jamuan makan. Benar-benar tidak berbudaya, benar-benar mencari kematian, biarpun keempat keluarga menghapuskan anak ini, jika anak ini berani menyentuh anakku, aku bisa membunuhnya. Beberapa orang di sekitar berbicara dengan pelan ke arah Wang Xian. Seseorang yang berpakaian seperti ini benar-benar datang ke perjamuan ini, izinkan saya berkata, biarkan dia keluar. Pemuda yang baru saja berbicara berkata kepada Wang Xian lagi. Tutup mulutku. Mendengarkan diskusi beberapa orang di sekitar, Wang Xian mendengus dingin bersama 4 anggota klan di depannya. Kamu pikir kamu ini siapa? Ayo diam. Begitu Wang Xian selesai berbicara, pemuda itu langsung berteriak ke arah Wang Xian. Dia berjalan ke sisi bisanya, San Ye, anak ini sangat sombong. Dia berani melawan Xiu Ming dan memberitahu dia konsekuensinya hari ini. Sombong sekali. Sudah lama sekali aku tidak melihat pemuda sombong seperti itu. Bisanya memandang Wang Xian dengan dingin. Terima kasih. Tiba-tiba, suara yang agak dingin datang dari ambang pintu, dan seorang wanita cantik masuk. Mengenakan gaun merah, riasan tipis di wajahnya, seluruh orang memancarkan tampilan dingin. Kedatangannya langsung menarik perhatian banyak orang, dan banyak anak muda di jamuan makan memandang sosok itu dengan sedikit galak. Pemuda yang berdiri di samping bisanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala,
mengepalkan tinjunya erat-erat. Wanita tertua dari keluarga Lan, Lan Qingyue. Pewaris masa depan keluarga Lan, Lan Qingyue, berada di sebelah manajer umum keluarga Lan, Lan Gongwen, dan paman Lan Qingyue. Pewaris masa depan Deep Sea Jewelry, Lan Qingyue, perusahaan tercatat terkuat di Jiangcheng, dan salah satu perusahaan terkemuka di industri perhiasan dalam negeri. Ketika beberapa orang melihat Lan Qingyue, mereka berseru kecil, "Paman, ini salah temanku. Aku mohon angkat tangan." Lan Qingyue memandang Wang Xian, matanya yang dingin berkedip, dan dia datang ke sisinya, menatap bisanya dan orang banyak. "Apa? Mengapa Lan Qingyue keluar untuk melindungi anak ini? Ada apa? Apakah anak ini memiliki hubungan baik dengan keluarga Lan?" Orang-orang di sekitar sedikit terkejut, dan memandang Lan Qingyue dengan sedikit kebingungan. Wang Xian juga memandang Lan Qingyue dengan heran, dia tidak menyangka akan bertemu di sini, dia juga tidak berharap pihak lain akan membantunya. Lan Qingyue menoleh dan tersenyum pada Wang Xian, kebetulan sekali. Senyuman ini seperti 100 bunga yang bermekaran, memberikan pesona yang tak terlukiskan pada Blue yang dingin. "Terima kasih." Wang Xian dengan penuh rasa terima kasih berkata kepada Lan Qingyue, sedikit malu ketika dia berpikir untuk menolak mengundangnya makan malam 2 kali. Lan Qingyue tersenyum dan mengangguk, memandang mereka, "Tuan Wu, Tuan Gong, Tuan Song, dan Tuan Bisanye, 4 paman, tolong selamatkan keponakanmu." "Nona Lan." Ketika Tuan Wu dan Tuan Gong melihat Lan Qingyue, ekspresi mereka berubah. Deep Sea Jewelry adalah perusahaan besar dengan nilai pasar hampir 10 miliar, dan keluarga mereka berbeda puluhan kali lipat darinya. Sekalipun untuk mengikat keempat keluarga mereka, itu tidak sebaik keluarga biru perhiasan laut dalam. Satu-satunya orang yang tidak sedikit iri adalah Bisanye, karena keluarga Bi termasuk dalam keluarga bela diri kuno dan tidak bisa diukur dengan uang dan latar belakang biasa. Namun, wajah Bisanye kurang bagus. Bagaimanapun, keluarga dengan puluhan miliar memiliki latar belakang yang rumit, dan lebih banyak uang juga merupakan kekuatan. "Nona Lan, temanmu telah menghapus tangan dan kaki anakku, mari kita lewat sini, ini agak tidak masuk akal." Bisanya menatap Lan Qingyue dengan mata berkedip. "Ya, Nona Lan, tapi putra kita dibuang olehnya. Katanya masa lalu sudah berakhir. Di mana wajah kita?" Tuan Wu berkata dengan tenang. "Saya, Lan Qingyue, akan membayar luka-luka beberapa paman dan beberapa putra tercinta. Tolong jangan mengejar teman-teman saya, dan minta beberapa paman untuk memberi saya wajah." Kata-kata Lan Qingyue menyebabkan udara di sekitarnya menjadi stagnan. Tidak ada yang menyangka kalau bocah liar ini akan membuat keluarga Nona Lan begitu baik bahkan ragu untuk berkonfrontasi dengan keempat keluarga tersebut. Hal ini membuat banyak anak muda merasa sangat iri. Anak ini adalah He De Heneng. Ekspresi Guan Sicheng di samping juga berubah, melihatnya dengan tidak percaya. Wajah Tuan Wu, Tuan Gong, Tuan Song, dan Tuan Bisanye sedikit berubah. Mereka tidak menyangka bahwa wanita tertua dari keluarga Lan akan menjadi begitu kuat, dan mereka menjelaskan bahwa mereka akan menyelamatkan pemuda itu bahkan jika mereka menyinggung perasaan mereka. Hal ini membuat wajah mereka sangat memalukan. "Apa? Ada apa?" Namun, pada saat ini, suara yang agak sembrono terdengar, dan seorang pria parubaya berjalan dari dalam perjamuan dengan rasa ingin tahu dan melihat ke tengah perjamuan dengan ragu. Semua orang tercengang, melihat ke belakang, dan melihat parubaya berjalan dan makan dengan sebuah apel di tangannya, melihat ke atas dengan rasa ingin tahu. Qin. Beberapa orang di sekitar buru-buru menyapa pria parubaya itu. Wajah Qin Erye sedikit pucat, lingkaran hitam di bawah matanya terlihat berat, dan dia sedikit takut. Melihat penampilannya, orang-orang di sekitar tidak membencinya sama sekali, melainkan dengan hormat memanggil Qin Erye. Karena dia adalah anak kedua dari Qin Tua, anak yang saleh. Qin Tua memiliki 2 putra. Yang kedua adalah anak yang saleh. Dia adalah putra dari rekan seperjuangannya. Setelah rekan seperjuangannya meninggal, dia mempercayakannya kepada Qin Tua, yang langsung menerimanya sebagai anak yang saleh. Namun putra saleh ini telah menjadi sombong dan mendominasi sejak dia masih kecil, di Jiangcheng. Banyak hal telah terjadi, bahkan kehidupan pun telah diakibatkannya. Dia belum menikah dengan seorang istri dan memiliki anak di usia akhir 40 tahun. Dia mendengar bahwa dia memiliki hobi khusus, dan dia tidak diterima di mata Qin Tua. Namun, Qin Lao sangat baik,
dan dia menutup mata terhadap putra ini. Meskipun dia adalah anak yang saleh, dia adalah tuan kedua Qin. Dimanapun identitasnya ditempatkan, meskipun dia tidak kompeten, dia berada di atas semua orang. Tuan kedua, bisanya buru-buru berteriak saat melihat Qin Erye. Keluarga Bi tidak sebaik keluarga Sue, dan bahkan lebih buruk dari keluarga Qin. Bisanya harus berteriak 2 kali dengan hormat saat melihat Qin Erye. Yang mulia, dan hubungan antara bisanya dan Qin Erye selalu lebih baik. Apa masalahnya? Qin Erye menggigit apel dan bertanya pada bisanya. Tuan kedua, Anda harus membantu saya dalam masalah ini. Bisanya menceritakan semua masalahnya kepada Qin Erye dengan wajah pahit, dan akhirnya mengatakan sesuatu di telinga Qin Erye. Apa? Ada hal seperti itu? Qin Erye menyorotkan matanya, menatap Wang Xian dan Lan Qingyue, keponakan Qingyue. Kamu masih tidak peduli tentang ini. Anak ini menyela tangan dan kaki orang lain. Ini layak mendapat pelajaran. Ketika semua orang melihat Qin Erye berbicara, terjadi keributan. Qin telah berbicara, bahkan jika Lan Qingyue berbicara, itu tidak ada gunanya. Anak ini sudah mati. Segalanya berubah lagi dan lagi, ketika semua orang mengira Lan Qingyue akan melindungi anak ini, Qin Erye keluar untuk menghentikannya. Qin Erye, putra Qin tua, meskipun saya tidak ingin melihatnya, itu sudah cukup untuk menghadapi bulan biru yang belum mewarisi perhiasan laut dalam. Benar saja, Lan Qingyue sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata Qin Erye. Qin Erye memandang Wang Xian, lalu melemparkan inti apel di tangannya ke tempat sampah. Mengenakan pakaian kasual biasa untuk datang ke jamuan makan keluarga Qin kita, nak, bodoh, tidak sopan, siapa yang mengajarimu? Qin, ini temanku, tolong beri aku wajah untuk Qin Erye. Lan Qingyue mengerutkan kening dan berkata pada Qin Erye, Ni Qingyue, mari kita bersikap masuk akal juga. Anak ini benar-benar mematahkan tangan dan kaki orang lain dan akan menanggung akibatnya. Keponakan Qingyue tidak boleh terlibat. Qin Erye berkata kepada Lan Qingyue sambil tersenyum. Qingyue, pria parubaya yang bersama Lan Qingyue dengan cepat menarik lengannya dan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Tuan kedua Qin telah masuk. Kamu masih tidak mempedulikannya lagi. Naik, tidak, paman, dia adalah temanku. Lan Qingyue mengertakkan gigi dan menatap pamannya dengan tegas. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya lagi ke arahnya. Qingyue, jangan impulsif. Pikirkan tentang keluarga Lan kami. Jika tidak ada Qin Erye, kami dapat membantu, tapi... Parubaya menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengerti mengapa keponakannya harus membantu pemuda ini. Jika Qin Erye tidak ikut campur, dia akan membantu. Keluarga Lan mereka memiliki kekuatan ini. Namun keluarga Qin adalah keluarga dengan latar belakang terkuat di Jiangcheng. Wajah Lan Qingyue berubah drastis, dan dia memandang Wang Xian ke samping dengan sedikit khawatir. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, itu semua adalah tujuanku. Guan Suking dengan gemetar mengambil langkah ke depan, matanya berkata dengan tegas. Omong kosong, kejadian ini adalah alasan anak ini, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Guan kita. Guan Suking, aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Guan Sicheng berteriak dengan amarah yang gemetar. Apa yang kulakukan adalah apa yang kulakukan. Apa hubungannya denganmu? Wang Xian melihat bantuan Lan Qingyue, dan berdiri di depannya bersama Guan Suking, merasa hangat. Dia perlahan berjalan menuju posisi tengah, melirik ke arah Qin Erye, bisanya dan yang lainnya, dan berkata dengan dingin lagi, jika kamu memukulnya, pukullah. Jika ada waktu lain, tidak sesederhana kali ini. Naik, bocah sombong, setelah keluar dari gerbang ini hari ini, aku akan membiarkanmu hidup dalam keputusasaan selamanya. Bisanya, berteriak pada Wang Xian dengan wajah muram. Sombong sekali, haha, sombong sekali. Qin Erye berkata dengan geli saat melihat sikap Wang Xian. Kenapa kamu tidak menyelesaikannya sekarang? Wang Xian menunjukkan cibiran di wajahnya dan berjalan perlahan menuju bisanya. Wang Xian. Lan Qingyue buru-buru berteriak padanya ketika dia melihat Wang Xian berjalan mendekat. Wang Xian tidak menjawab, dan berjalan menuju bisanya dengan dingin. Berani membuat masalah di ruang perjamuan keluarga Qin kita. Ekspresi Qin Erye menjadi gelap ketika dia melihat sikap mengesankan itu datang. Berani menjadi sombong di jamuan makan keluarga Qin, nak, kematianmu sudah dekat. Bisanya memandang Wang Xian dengan dingin. Mencari kematian? Benar-benar mencari kematian,
berani menjadi begitu sombong di jamuan keluarga Qin. Nak, meskipun kami tidak membunuhmu hari ini, keluarga Qin tidak akan membuatmu merasa lebih baik. Presiden Wu, Presiden Song, Presiden Gong dan turis sekitarnya memandang Wang Xian dan berbisik. Benar-benar gegabah, aku mencari kematian sendirian. Pria parubaya yang berdiri di samping Lan Qingyue menggelengkan kepalanya perlahan. Yuye, aku di sini untuk menghapusmu hari ini. Kemarahan Wang Xian melonjak di dalam hatinya, dan kemarahan itu ditujukan pada bisanya dan 4 orang lainnya, karena ayah Guan Suking dan keluarga Qin. Qin tua mengundang dirinya untuk datang, bagaimana mungkin putra keduanya memperlakukan saya seperti ini? Ada apa denganku? Beginilah cara keluarga Qin Anda memperlakukan tamu. Kilatan tajam melintas di mata Wang Xian, menatap bisanya, dan semua naga di tubuhnya meledak, bergerak menuju bisanya dan Qin Erye. Bisanya dan Qin Erye merasakan tekanan luar biasa dari pemuda di depan mereka, dan wajah mereka berubah drastis. Nak, kamu berani melakukan sesuatu di perjamuan keluarga Qin kami, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Qin Erye menatap Wang Xian, dan berkata dengan kejam dengan mata gelap. Aku sedang mencari kematian, dan aku ingin melakukannya. Aku akan memberimu pelajaran hari ini dan memberitahumu aturannya. Pemuda yang berdiri di depan bisanya tadi melihat situasi ini, matanya berbinar, sosoknya bergerak, mengayunkan tinjunya dan menyerang Wang Xian. Gu Qinglong telah melakukannya. Keluarga Gu adalah keluarga Gu dari kota lain. Tidak banyak orang di keluarga itu, dan kekuatannya tidak terlalu kuat, tetapi tidak boleh dianggap remeh. Pemuda ini hanya mencari kematian. Dia berani mengambil tindakan di jamuan makan keluarga Qin. Itu hampir ditampar di wajah keluarga Qin. Dia sudah selesai. Baru saja, bisanya dan mereka berempat tidak berani melakukan apapun di perjamuan keluarga Qin. Anak ini sangat sombong, dia mencari kematian. Beberapa pelanggan di sekitar memandang mata Wang Xian, seperti orang idiot. Kamu terlalu banyak bicara. Wang Xian memandang pemuda yang menyerangnya, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia langsung melemparkan tinjunya dan menyapanya. Orang biasa berani meninjuku, pergilah ke neraka. Wajah Gu Qinglong menunjukkan rasa jijik. Hari ini, dia sangat ingin menggunakan tangannya untuk membuktikan kekuatannya. Orang-orang di Xiangjiangcheng mengumumkan kedatangan keluarga kuno mereka, dan mereka juga berteman dengan keluarga Bi dari keluarga Wu kuno, dan dengan cepat berdiri. Kakak, meski pikirannya bagus, saat tinju kedua sisi bersentuhan, terdengar suara patah tulang. Lengan Gu Qinglong meledak tepat di bawah kekuatan yang kuat. Sampah. Wang Xian bahkan tidak menggunakan 20% kekuatannya. Dia memandang Gu Qinglong yang jatuh ke tanah dan berteriak dengan jijik. Apa? Wajah Gu Qinglong ketakutan, dan dia menjerit kesakitan. Apa? Beberapa pelanggan di sekitar melihat lengan Gu Qinglong yang cacat dan berseru. Wang Xian memandang bisanya, dengan cibiran di wajahnya, jangan khawatir, datanglah satu persatu, jangan tunggu sampai kamu pergi, selesaikan saja sekarang. Sambil berkata, sambil bergerak, dia langsung menyerang bisanya. Anakmu sedang mencari kematian, aku akan menghapusmu hari ini. Bisanya mengepalkan tinjunya, tangannya kasar. Bisanya memiliki kekuatan seniman bela diri peringkat kelima. Ia sedikit terkejut karena pemuda di depannya ternyata adalah seorang ahli bela diri, namun ia tidak takut. Pantas saja kamu begitu sombong, tapi nak, kamu terlalu gila, pergilah ke neraka. Bisanya seperti harimau, dengan 5 jari membentuk cakar, dengan wajah yang mengerikan. Biarkan aku mati, kamu tidak cukup berkualitas. Wang Xian menatap bisanya dengan sedikit rasa jijik di matanya. Dia mengangkat kakinya dan langsung menyapu. Mencari kematian, bisanya meraih kaki Wang Xian dengan cakarnya. Retak, sentuh. Tetapi pada saat disentuh, dia tiba-tiba merasa sedang menggenggam bagian atas baja, memukul bahunya dengan kekuatan yang kuat. Menabrak. Bisanya menghantam meja makan di sebelahnya dengan kecepatan lebih cepat, dan kekuatan yang kuat langsung menyebabkan dia jatuh ke tanah, mengeluarkan darah dari mulutnya. Kamu, Qin Erye melihat bisanya terjatuh ke tanah dalam sekejap, dan mata dingin Wang Xian bersinar dengan sedikit ketakutan, dan dia meraung dalam lingkaran dalam yang tegas, hentikan, jika tidak, atau aku akan menjadi Qin keluargaku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Di Jiangcheng, aku tidak berani memprovokasi keluarga Qin kami. Tidak mau melepaskanku. Kamu bertanya pada Qin Gohui apakah kamu berani mengatakan itu padaku. Wang Xian berteriak dengan cemberut.
Qin Gohui, Qin tua. Kamu orang yang sombong. Qin Erie menunjuk Wang Xian dengan gemetar. Pada saat ini, di pintu ruang perjamuan, wanita tua Qin dan Qin membawa putra, menantu perempuan, dan layang-layang kecil mereka, dan 3 generasi keluarga Sue dan Sue masuk begitu saja. Jangan biarkan aku pergi. Anda bertanya kepada Qin Gohui apakah Anda berani mengatakan itu kepada saya. Namun, saat mereka berjalan ke pintu, mereka semua mendengar suara gemuruh ini. Qin tua terkejut sejenak, dan Sue tua juga segera mengerutkan kening. Kakek, itu suara saudara Wang Xian. Sue Jing berkata dengan cepat ketika dia mendengar suara itu berubah. Qin tua jelas mendengar suara Wang Xian, wajahnya berubah drastis, dan ekspresi cemas muncul di wajahnya. Dia tidak mengerti mengapa Wang Xian mengaum seperti itu. Dia tidak mengerti kalau mereka masih makan bersama di siang hari. Menurutnya, mengapa Wang Xian yang lebih santai begitu marah. Belum lagi kekuatan yang menurut Sue Lao sangat menakutkan, bahkan jika dia baru saja menyembuhkan cucunya yang berharga, keluarga Qin mereka tidak bisa menjadi musuh. Terlebih lagi, pria yang begitu kuat dan berkuasa, bahkan keluarga Qin tidak akan berani menyinggung perasaannya. Di zaman modern ini, selain masyarakat, ada arena lain. Keluarga Qin sangat kuat di masyarakat, tetapi mereka tidak berani memprovokasi orang yang berkuasa. Old Sue juga mengerutkan kening dan buru-buru masuk ke dalam. Saat ini, semua orang di sekitar tercengang oleh kata-kata Wang Xian. Berani berteriak pada jamuan makan keluarga Qin, Qin Gohui tidak berani mengatakan ini padaku, itu mengejutkan semua orang. Keluar dariku. Saat ini, teriakan Sue Jing datang dari belakangnya. Semua orang yang berkumpul di sini terkejut, dan segera melihat ke belakang. Lao Qin ada di sini, dan Lao Sue juga ada di sini. Seorang pria parubaya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kerumunan secara sukarela menyerah. Anak ini sudah berakhir. Tanggal kematiannya sudah tiba. Suara samar terdengar, dan Lan Qingyue melihat Qin Lao Sue Lao, wajahnya sangat khawatir. Dan Guan Suking, yang berdiri di sampingnya, menoleh, dan seluruh tubuhnya tercengang, diikuti dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Sungguh, ternyata begitu. Dia sangat bersemangat, dan 2 orang yang berjalan di depan sebenarnya adalah 2 lelaki tua yang makan malam bersama mereka di siang hari. Ketika dia datang, dia masih sedikit skeptis, tetapi dia tidak berani berpikir seperti itu. Dia tidak berani berpikir bahwa itu adalah 2 lelaki tua ini. Kini, kekhawatiran di hatinya telah teratasi sepenuhnya. Dia memikirkan sikap kedua lelaki tua itu terhadap Wang Xian di siang hari. Dia tahu bahwa Wang Xian memang memenuhi syarat untuk mengatakan itu sekarang. Kamu sudah selesai, kamu berani menyakiti orang di jamuan keluarga Qin kita, kamu sudah selesai, ayahku ada di sini. Qin Erie melihat Qin Lao mendekat, wajahnya terkejut. Ekspresi Wang Xian tidak berfluktuasi sedikit pun, masih memancarkan kekuatan naga, menoleh untuk melihat keluarga Qin dan Sue. Sangat kuat, Old Sue merasakan temperamen samar Wang Xian, dan dia sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa terobosan kekuatannya harus serupa dengannya, tetapi merasakan momentum ini, dia merasa bahwa dia masih bukan lawan. Keluarga Qin dan keluarga Sue langsung berjalan mendekat. Suasana di sekitarnya telah memadat hingga titik beku, dan semua orang takut untuk bernapas. Ketika Qin tua mendengar apa yang dikatakan putra salehnya, tangan yang memegang tongkat bergetar, wajahnya tanpa ekspresi, dia berjalan lurus menuju Qin Erie. Ayah, dia sebenarnya ada di jamuan makan keluarga Qin kita. Ah, kata Qin Erie dengan keterkejutan di matanya saat melihat ayahnya berjalan ke arahnya. Namun, dia belum selesai berbicara. Kruk di tangan Qin tua telah jatuh ke pangkuannya. Tongkat kayu solid langsung patah, bisa dibayangkan kemarahan Qin Lao. Ayah, kenapa kamu memukulku? Kata Qin Erie ngeri sambil mengusap wajah pucatnya. Oh, Qin tua tiba-tiba menghela nafas, ketika ayahmu meninggal, dia mempercayakanmu kepadaku. Aku menganggapmu sebagai putramu sendiri. Namun, setiap kali aku membuka satu mata dan menutup satu mata, tetapi kamu tidak tahu baik atau buruk. Kamu telah melakukan begitu banyak hal buruk atas nama keluarga Qin. Cepat atau lambat, keluarga Qin kami mungkin menimbulkan masalah karena kamu. Qin tua melemparkan tongkatnya ke tanah. Lian Hui, pindahkan Jiang Cheng Feng Shichang ke namanya. Di masa depan, dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Qin kita.
Apakah dia hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan keluarga Qin kita. Tidak Qin Nianfu. Kata-kata vokal Qin Lao Zeng menyebar ke seluruh jamuan makan, sehingga semua orang tidak menyangka, Tuan kedua Qin langsung diusir dari keluarga Qin oleh Pastor Qin, ini. Namun, yang membuat semua orang lebih terkejut adalah Qin tua membungkuk sedikit dan berkata kepada pemuda itu, Saudara Wang Xian, saya maaf, disiplinku yang lemahlah yang membuatmu marah. Saudaraku, jangan marah, peluk. Layang-layang kecil memandang Wang Xian dengan wajah, berjalan ke arahnya dan mengulurkan tangannya dan berkata dengan manis. Wang Xian melihat sikap Qin tua, dengan senyum di wajahnya dengan layang-layang kecil yang lucu, dan mengulurkan tangan dan mengangkat layang-layang kecil itu, Qin tua, saya impulsif dan menyebabkan masalah bagi Anda. Melihat ekspresi Wang Xian, Qin tua menghela nafas lega, dengan senyuman di wajahnya, itu bagus, saudara Wang Xian jangan salahkan yang lama. Wang Xian tersenyum, akulah yang ceroboh, dan kuharap Qin tua tidak menyalahkannya. Haha, Qin tua tertawa, saudara Sue dan saya datang sedikit terlambat. Maaf, saudara. Wang Xian, ayo, duduk dulu. Saya akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada saudara Wang Xian untuk urusan hari ini. Wang Xian tersenyum. Kakek, aku sudah memahami masalahnya. Sue Jing menghampiri seorang pelayan untuk mengetahui situasinya dan segera berjalan mendekat dan mengatakan masalah tersebut dengan suara rendah. Hah, ini sudah siang, keluarga Bi. Wajah Sue Lao menunjukkan warna dingin. Ya, ayah. Sue Jiahua mengangguk, melihat ke arah Qin Lian Hui di samping. Qin Lian Hui mengangguk, dan dia berjalan lurus menuju Presiden Wu, Presiden Gong, dan Presiden Song. Dan Sue Jiahua berjalan menuju Bisanyai, yang sudah berdiri ke samping. Ayah, tidak, itu tidak mungkin. Pada saat ini, Qin Erie bergumam pada dirinya sendiri dalam keadaan kesurupan. Dia tidak mempercayai fakta di hadapannya, jika dia meninggalkan keluarga Qin, apakah dia akan tetap menjadi kentut. Jiang Cheng, pada saat ini, kerumunan di ruang perjamuan memandang pemuda yang menggendong cucu paling berharga Qin Lao, dan mereka sedikit linglung. Mereka tidak pernah menyangka akan seperti ini hasilnya. Qin Erie sebenarnya diusir dari keluarga Qin, dan pemuda itu benar-benar membuat Qin tua membungkuk untuk meminta maaf. Mereka dengan cepat melihat ke arah Qin Lian Hui, yang sedang berjalan menuju Presiden Gong, Presiden Song, dan Presiden Wu, pemimpin masa depan keluarga Qin. Melihat Sue Jiahua, keluarga Sue yang kini berkembang pesat akan menjadi pilar masa depan. Mereka memandang Presiden Gong, Presiden Song, Presiden Wu, dan Sanye Bi yang pucat dan bahkan kesurupan.